Tugas isu manajemen ASN dan Smart ASN disusun oleh Vicky March-Firmanto Purba untuk memenuhi tugas agenda 3 pada pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan 53 tahun 2022. Adapun yang menjadi tugas agenda 3 adalah menganalisa isu terkait dengan tugas dan fungsi di jurusan Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Manado. Terdapat 4 isu di jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado yang saya analisa menggunakan metode APKL. Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan laboratorium kewirausahaan, yang mana saya berikan skor 3, 4, 4, dan 5, sehingga di total 16. Dan kemudian isu yang kedua adalah masih rendahnya prestasi non-akademik mahasiswa, yang saya berikan skor total 15. Dan isu yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan laboratorium pemasaran, saya berikan skor 14. Dan yang terakhir, belum optimalnya penelitian karya ilmiah dosen, dengan skor total 13. Kemudian saya melakukan analisa USG, yang mana saat ini saya memilih yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan laboratorium kewirausahaan, dengan total skor 13. Dan isu kedua, masih rendahnya prestasi non-akademik mahasiswa dengan skor 11. Dan yang terakhir, belum optimalnya pemanfaatan laboratorium pemasaran dengan skor 12. Sehingga isu yang akan dianalisa menggunakan fishbone diagram adalah isu yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan laboratorium kewirausahaan. Adapun eh, indikator dari isu ini adalah saya bagi menjadi 4. Yang pertama media, SDM, metode, dan informasi. Keterangan dari setiap indikator adalah yang pertama media, tidak adanya guidelines. Yang kedua, peralatan yang tidak terawat. Yang ketiga, tidak ada perlengkapan keselamatan. Untuk metode, yang pertama, kurangnya kegiatan yang melibatkan laboratorium. Kemudian hanya satu mata kuliah di semester tertentu yang memang melibatkan laboratorium. Kemudian untuk SDM, kurangnya minat mahasiswa dalam mengeksplorasi laboratorium dan kegiatan yang melibatkan laboratorium. Yang kedua, tidak ada alasan yang kuat bagi mahasiswa untuk harus menggunakan laboratorium. Yang ketiga, tidak ada approachment dari pihak pengajar atau dosen. Kemudian indikator yang terakhir adalah informasi, di mana informasi tentang laboratorium yang kurang terbuka dan susah ditemuin oleh setiap mahasiswa. Yang kedua, jam operasional yang tidak tentu. Dan yang ketiga, tidak adanya penanggung jawab atau PIC yang dapat dihubungi. Sehingga opsi pemecahan masalah yang saya tawarkan untuk isu ini adalah pertama, dilakukannya sosialisasi dan keterbukaan informasi yang dapat dilihat semua mahasiswa dalam bentuk brosur informasi dan dipampang yang dapat diakses oleh setiap mahasiswa dan dosen. Kemudian yang kedua, mengadakan kegiatan berupa event atau tugas yang mana mahasiswa wajib melibatkan laboratorium. Yang ketiga, memberikan guidelines pada setiap peralatan yang ada dalam bentuk SOP dan kegunaannya masing-masing, sehingga mahasiswa dapat mengerti fungsi dan kegunaan dari setiap alat. Dan yang keempat, pihak dosen juga proaktif dalam melakukan approachment terhadap mahasiswa, seperti mengajak untuk membuat sesuatu. Dan yang kelima, pihak jurusan memberikan jadwal piket dalam membersihkan laboratorium. Sekian tugas analisa isu yang saya paparkan. Terima kasih.